semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mulai perkuliahan untuk pertemuan ini ya, 13 ya. Nah, saya akan share materinya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait konsep pengodean kanal ya. Kemarin sudah kita bahas sebelumnya pengodean kanal menggunakan kode blok atau block coding. Nah, sekarang kita akan menggunakan Hamming code. Nah, kita ulas sedikit ya terkait sistem komunikasi digital. Nah, jadi kenapa hari ini kita sampai membahas Hamming code, biar tahu runutannya seperti apa. Jadi kita ketahui bahwa pada sebuah sistem komunikasi digital itu tersusun atas beberapa proses ya, yang mana di dalamnya jadi tujuan dari komunikasi itu kan kita mengirimkan sebuah informasi ke tujuan. Jadi ada sumber informasi dan ada tujuan informasi. Nah, jadi dalam perjalanannya itu informasi bisa sampai ke tujuan itu melalui beberapa proses. Ya. Yang proses pertama itu pengodean sumber ya. Jadi sumber informasi itu akan dikodekan ya sebelum masuk ke kanalnya. Ya. Jadi setelah dikodekan dia akan diteruskan ke kanalnya. Ya, kanal. Jadi kanal kemarin kan ada berbagai macam ya, bisa berupa kabel ya. Kabel juga bisa beberapa jenis, ada kabel berupa wire, ya, kabel kawat, terus ada berupa kabel fiber optik. Kanal lain bisa berupa media penyimpanan ya, bisa berupa hard disk, VCD, DVD, dan juga kanal lain bisa berupa wifi ya, handphone, cellphone dan sebagainya. Nah, ketika masuk kanal itu juga ada proses pengodean ya, di mana pengodean itu juga ada tujuannya ya. Kalau di sisi source coding itu tujuan pengodean adalah untuk mengefisiensi bit ya, bitnya. Jadi berapa bit informasi yang akan dikirim nanti akan menentukan berapa kapasitas transmisi yang harus disediakan atau kapasitas kanalnya. Ya. Jadi tujuannya adalah mengefisiensi ya. Jadi data bit yang akan dikirimkan itu semakin efisien datanya. Nah, di sisi channel encoding ini tujuannya adalah supaya ketika terjadi error pada saat informasi itu ditransmisikan, nah, jadi error ini kan ada penyebabnya tentunya. Jadi penyebabnya adalah ketika masuk pada suatu kanal, ya, dia akan menghadapi gangguan-gangguan atau noise di situ. Nah, kalau misalnya di kanal fiber optik itu kan noise-nya kan bisa cuaca ya, bisa unsur cuaca atau bisa unsur dari kualitas fiber optiknya dan sebagainya. Nah, itu akan diperbaiki, akan dideteksi errornya menggunakan kode-kode yang ada pada di kanal. Nah, seterusnya diteruskan di proses modulasi. Jadi di proses modulasi ini sinyalnya akan dirubah menjadi sinyal lain yang disesuaikan dengan kanal tujuannya. Nah, terus dilakukan ketika sudah masuk kanal, dilakukan demodulasi, dikembalikan ke sinyal biner, terus masuk ke decoding ya, sisi kanal. Tadi kan
kanalnya itu di encode, jadi harus dikembalikan ke informasi yang semula, ya, di decode. Nah, setelah di decode juga ada di sisi source itu juga di decode. Nah, karena di sisi sumber itu di encode, maka di sisi tujuan pada sumbernya juga harus di decode, baru masuk tujuan informasi. Nah, ini adalah blok untuk sistem komunikasi digital. Nah, kedudukan daripada kode Hamming itu adalah di sisi ini, encode kanal ya, dan decode kanal. Jadi kita akan mengencode dan decode pada kanal. Itu adalah metode atau algoritma di sisi proses kanal. Nah, kalau disederhanakan ini ya, jadi nanti ada sumber informasi dan source encode itu adalah digital source. Di channel encode itu apa namanya kita sebut sebagai encoder, ya, karena kita sekarang membahas pengadaan kanal, maka kita langsung di situ encodernya adalah channel encode. Ya, jadi di source, terus masuk encoder, masuk channel decoding, terus masuk apa namanya decoder ya, si kanal, dan baru masuk ke digital sync. Sync ini berupa apa namanya tujuan ya. Dan dari beberapa blok itu dipengaruhi oleh noise tentunya, sehingga muncul pengkodean-pengkodean ini untuk mengoreksi dan mendeteksi error yang disebabkan oleh noise. Nah, kemarin kita sudah ulas ya, jadi di penyandian kanal itu ada proses yang namanya error correcting code. Ya. Jadi bagaimana kita mengoreksi error yang ada. Ya. Yang mana error correcting code ini dilakukan dengan cara menambah redundansi. Ya. Menambah redundansi. Jadi dengan menambahkan bit-bit yang redundan, nah, kita akan mencoba untuk meningkatkan keandalan komunikasi, ya, keandalan komunikasi sehingga informasi yang ditransmisikan itu bebas dari error, ya, atau setidaknya mengurangi error dari informasi yang ditransmisikan. Jadi di pengadaan kanal itu ada dua macam, error detection dan error correction. Ya. Error detection dan error correction, dan error detection ini fungsinya adalah mendeteksi terjadi error, dan kalau error correction ini fungsinya adalah ini mengoreksi error bila ada error yang ditemukan. Nah, jadi ada dua hal ya di penyandian kanal ini, ada error detection dan ada error correction. Nah, di error detection beberapa metode yang kita bisa gunakan ya. Ada parity checking, ada longitudinal redundancy checking, ini adalah pengembangan dari parity checking. Terus ada cyclic redundancy cycling check ya. Ini adalah beberapa metode pada error detection. Dan di error correction ini ada Hamming code, cyclic code, convolution code, turbo code, dan terusnya adalah LDPC code. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba ya membuat penggodaan kanal ya, baik itu di sisi error detection maupun error correction, dengan menggunakan parity checking, dan di sisi correction-nya menggunakan block coding ya kemarin. Nah, nanti kita akan lanjut di sisi error correction-nya, yaitu menggunakan Hamming code. Nah, di metode error control ini dibagi dua ya. Nah, tadi kan berbicara metode yang ada di error correction dan error detection. Nah, sekarang di control error-nya, jadi ada dua sisi ya, baik itu di error correction maupun di detection. Error detection itu dua-duanya
itu ada dua tipe, yaitu automated repeat request dan forward error correction. Apa bedanya? Jadi di ARQ ini, jadi ketika penerima mendeteksi adanya error pada data yang diterima, maka penerima akan meminta untuk retransmit. Nah, jadi di ARQ ini tidak ada pengkodean. Jadi ketika terjadi error pada data, maka data diminta untuk dikirim ulang. Nah, jadi keuntungannya kan di sini lebih handal ya, karena tidak perlu proses koreksi dan tidak perlu proses deteksi yang mana menggunakan metode-metode coding dan decoding yang kompleks. Tapi kerugiannya adalah adanya pengulangan data, karena kalau error kan diminta untuk retransmit. Nah, jadi itu akan memunculkan pengulangan data yang berulang-ulang, sehingga menyebabkan penurunan efisiensi dalam penggunaan kanal transmisi. Ya, karena data menjadi besar bitnya ya, dan sehingga menurunkan efisiensinya dan menyebabkan berkurangnya throughput pada kanal transmisi. Nah, berbeda dengan ketika kita menggunakan tipe forward error correction, yang mana di dalamnya sudah ada proses deteksi dan koreksi, ya, maka di sini tidak ada pengulangan informasi yang akan dikirimkan. Nah, jadi ketika muncul error ya akan dideteksi dan akan diperbaiki dengan cara menggunakan kode-kode tadi ya, kode untuk deteksi dan kode untuk koreksi. Nah, contohnya yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya adalah menggunakan deteksi, yaitu menggunakan parity checking, dan untuk koreksinya menggunakan block code. Nah, ini dua tipe ya. Untuk block code kemarin sudah kita lakukan, yaitu menggunakan block coding dengan naming code sederhana ya. Terus lagi adalah menggunakan cyclic code. Nah, seterusnya bisa menggunakan convolutional code. Nah, hari ini kita akan lebih lanjut membahas terkait naming code ya. Nah, block coding juga sudah kita bahas kemarin ya, kita ulas. Ya, jadi ini review jenak ya. Jadi kemarin kan kita punya ini ya, sebuah proses pendeteksian error ya. Situ misal di sisi sender ada dua sisi ya, di sisi sender maupun di sisi receiver. Nah, di sender, ketika kita menerima data word ya, berupa kode-kode yang dihasilkan oleh source coding. Nah, dulu kan pada saat kita mengkodekan sumber, kita kan memperoleh kode-kode biner ya, yang mana kita hasilkan melalui pengkodean Huffman maupun Shannon-Fano. Nah, di sini hasil luarannya itu ketika diterima oleh sender ini berupa data word ya, kode-kode tersebut. Nah, data word ini akan menjadi sebuah kode word ya, dengan cara dia akan ditambahi sebuah bit redundant, yaitu sebuah bit parity. Nah, munculnya bit parity ini akan dihasilkan oleh ini ya, suatu proses yang namanya generator. Nah, di dalamnya di sini kan nanti ada proses-proses ini ya, pengkodean naming ya. Nah, setelah didapatkan kode word ini, nanti langsung ditransmisikan, dan di sisi penerima ini kode word ini yang sudah ditambahkan ini ya, bit parity ya, ini akan dilakukan checking ya, checking. Nah, checking ini juga menggunakan konsep Hamming ya, terus didapatkan
kode sindrom. Nah, kode sindrom ini akan digunakan untuk apakah dia berupa data error atau tidak. Kalau dia tidak berupa data error, maka dia akan diteruskan di proses decision logic, dia akan diteruskan menjadi data word yang diterima oleh receiver. Tapi kalau dia berupa data yang error, maka dia akan di-discard oleh decision logic. Nah, kapan kita bisa memperoleh sebuah bit parity? Nah, caranya adalah dengan menambahkan ini 1 bit ya. Nah, jadi bitnya itu bisa 0, bisa 1. Nah, kapan bitnya itu bisa 1, bisa 0, yaitu dengan cara melakukan ini ya, penjumlahan XOR. Nah, sebagai contoh ini, kita punya data word terus menjadi kode word. Nah, misal di sini ada data word 001. Nah, di sini kode word-nya ditambahi bit 1 di belakang data word. Nah, kenapa di sini menjadi 1? Karena hasil penjumlahan XOR dari 4 bit biner ini, ya. Jadi kalau ganjil itu kan nanti hasil bit parity-nya adalah 1. Kalau genap itu kan 0 ya, kemarin ya sudah kita bahas. Nah, ini juga karena ini hasil XOR-nya adalah 1, dia di sini ditambahkan 1. Terus kalau ini hasil XOR-nya karena di sini satunya genap, nah maka di sini dia hasilnya ditambahi bit 0 di sini untuk parity-nya. Itu juga di sini karena di sini binernya ganjil, ya maka di sini ditambahkan 1 dan seterusnya. Kalau genap dia 0, kalau ganjil dia 1. Ya. Nah, itu untuk kode word ya. Untuk hasil kode word. Nah, bagaimana dengan sindrom? Nah, sindrom juga dideteksi dengan cara yang sama. Ya, jadi dari 4 bit menjadi setelah kode word menjadi 5 bit. Nah setelah masuk ke receiver, nah dari 5 bit ini akan ditambahkan 1 bit lagi, yaitu 1 bit sindrom. Nah, 1 bit sindrom ini dihasilkan dengan cara melihat berapa banyak bit biner 1. Nah, kalau bit biner 1 ada ganjil, ya, maka dia akan diberikan nilai bit 1. Kalau bit binernya genap, ya, maka dia akan diberikan bit sindrom 0. Nah, decision logic-nya di sini adalah kalau sindromnya 0, maka dia akan diteruskan. Kalau sindromnya 1, dia akan di-discard. Jadi prosesnya seperti apa ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Hamming code ya. Nah, kenapa Hamming code? Nah, karena sebelumnya di sini kita hanya menambahkan 1 bit parity. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menambahkan lebih dari 1 bit parity? Jadi kita bisa menggunakan Hamming code untuk bisa menambahkan lebih dari 1 bit parity pada data word. Ya, jadi nanti bisa dari 4 ini bisa menjadi 7 bit ya, ada 3 tambahan bit parity di situ. Nah, kalau di ini hanya 1 bit parity ya, karena di sini kan simple parity check. Ya, kalau misal kita terapkan pada kode Hamming itu bisa menambahkan lebih dari 1 bit parity. Kalau ini kan masih menggunakan blok kode ya. Nah, ini kode Hamming, jadi ini sejarahnya dulu ya kita pelajari. Jadi kode ini dikenalkan oleh Richard Hamming pada tahun 1950, yang mana dia dikenal sebagai kode tunggal pengoreksi kesalahan ya, atau single error correction code ya. Jadi bit parity nanti akan ditambahkan ke dalam bit-bit informasi ya, bit
parity hasil dari pengkodean Hamming. Nah, jika terjadi perubahan pada bit-bit data selama proses transmisi akibat adanya noise, ya, maka bit informasi masih bisa diselamatkan atau perbaiki, yaitu menggunakan bit-bit parity dari kode Hamming. Jadi kode Hamming ini juga dikenal sebagai sebuah kode parity, yang mana nanti bit parity ini akan ditambahkan ke dalam bit-bit informasi sebelum ditransmisikan. Nah, kalau di metode sebelumnya yaitu block coding itu kan hanya 1 bit ya yang ditambahkan. Nah, sekarang di kode Hamming ini bisa lebih dari 1 bit yang ditambahkan sebelum ditransmisikan. Nah, dan sedangkan pada sisi penerima ini juga akan dilakukan pengecekan sama seperti yang ada di metode sebelumnya, yaitu di block coding. Ya. Dilakukan pengecekan ya, yaitu dengan cara menambahkan bit-bit sindrom ya di situ ya. Sehingga nanti bit-bit sindrom itu akan dicek di sisi decision logic seperti contoh sebelumnya ya. Nah, jadi kode Hamming ini juga digunakan di kode blok linear ya, secara sederhana untuk membangkitkan 1 bit parity. Nah, jadi itu ada implementasinya di kode Hamming. Nanti akan ada ini ya, formula atau rumus, yaitu 2 pangkat n min 1 dan 2 pangkat n minus 1. Nah, maksudnya apa? 2 pangkat n min 1 itu menunjukkan sebuah ukuran blok. Kalau jumlah bit informasi itu ditunjukkan dengan 2 pangkat n minus 1 dan jumlah bit overhead itu adalah n-nya. Nah, jadi nanti semua kode Hamming ini dapat mendeteksi kesalahan 3 bit ya dan mengoreksi 1 bit. Jadi ada 3 bit dan bisa juga lebih dari 3 bit ya. Nanti ada rumusannya, jadi tidak urutan ya. Jadi penambahannya itu tuh ada polanya. Nah, jadi tidak asal ditambahkan 4 atau 5. Jadi ada 3 bit terus polanya menjadi berapa itu nanti ada ketentuannya. Nah, contohnya ini. Nah, jadi kita ukur sebuah sandi Hamming ya. Ukuran sandi Hamming yaitu misalnya 7,4. Nah, 7,4 ini ya dari rumus ini ya, 2 pangkat n min 1 ya. Ini adalah 7 dihasilkan dari 2 pangkat n min 1 dan 4 ini adalah dihasilkan dari 2 pangkat n minus 1. Nah, n-nya ini adalah bit yang ditambahkan. Nah, di rumus sebelumnya kan kalau kita ingin mengetahui berapa bit yang ditambahkan kan tinggal mengurangi ya antara K minus N ya, kalau tidak salah kemarin ya, yang rumusnya, atau 7 dikurangi 4 ini. Nah, jadi 7 kurangi 4 ada 3, berarti ada 3 bit parity yang ditambahkan. Nah, kalau dimasukkan di sini kan N-nya adalah 3. Nah, 2 pangkat N, 2 kali 2, 4, terus kali 2 lagi, 8 ya. 2 pangkat N ini 2 pangkat 3 itu 8 minus 1, 7. Masuk sini. Nah, di sisi sebelahnya 2 pangkat N minus 1, berarti 2 pangkat N adalah 2 pangkat 3 dari 8, 8 kurangi 3, 5 kurangi 1, 4. Masuk sini. Nah, gitu ya. Nah, ini saya garis beri. Nah, iya. Ini masuk sini. Nah, ini kalau N-nya sama dengan 3. Nah, ini penerapan rumusnya ya ini.
Nah, jadi Hamming code ini dapat dihabiskan pada panjang data berapapun ya, dan menggunakan hubungan antar data bit dan bit redundant. Jadi ada polanya ya itu ya. Jadi proses deteksi kesalahan yang terjadi dapat dilakukan dengan menambahkan bit ya. Ini tadi ditambahkan 3 bit redundant atau mendeteksi kesalahan ya ke dalam data dengan posisi tertentu. Nah, nanti 3 bit tambahan itu tidak serta-merta ditambahkan langsung di belakangnya. Walaupun ada ini ya, ada juga yang langsung ditambahkan di belakangnya, tapi di sini nanti akan kita coba kita tambahkan dengan posisi tertentu ya, di posisi tertentu, bisa bit di urutan bit pertama atau urutan bit kedua, lah itu ada ketentuannya. Nah, aturan untuk menentukan bit Hamming ya itu dengan ini ya, 2 pangkat n ya. Itu kalau tadi n-nya 3 berarti dimulai dari urutan 0 ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Nah, nanti akan kita coba. Nah, contohnya ini cara pengisian bitnya ya. Cara pengisian bit tambahan pada bit informasi X untuk bit data 4 ya, 4 bit. Bit data terletak pada posisi 3, 5 dan 3, 5, 6 dan 7 bit ya, 3, 5, 6 dan 7 bit pengisi terletak pada 1, 2, 4. Nah, ini 2 pangkat n-nya ya. Nah, contohnya ini. Kita punya beberapa ini ya, punya bit informasi sebanyak 4 bit ya. Nah, bit data ini ditunjukkan pada posisi A3, A5 dan A7 atau bit bit ke-3, bit ke-5 dan bit ke-7. Nah, sedangkan bit pengisinya atau bit parity atau bit redundant yang ditambahkannya itu pada posisi A1, A2 dan A4. Nah, penentuan ini ada penentuan posisinya ini ada ketentuannya ya, nanti akan kita bahas ya. Nah, jadi kalau di sini kita bisa lihat di perumusan ya. Nah, jadi 2n-1, 2 pangkat n minus n minus 1. Nah, tadi kan sudah di slide sebelumnya dijelaskan untuk kode Hamming ini rumusnya ini, dan 2 pangkat n minus 1 itu menunjukkan ukuran blok, dan 2 pangkat n minus 1 itu menunjukkan jumlah bit informasi. Nah, coba kita lihat ya, berapa bit pengisi dan berapa bit informasinya. Nah, misal kita ingin mengisi bit mengisi itu jumlahnya 2. Nah, 2. Ya, jadi bit informasinya itu hanya 1. Kenapa hanya 1? Nah, jadi dimasukkan di rumusan ini. Ya, misal bit pengisinya 2, berarti 2 pangkat n, 2 pangkat 2 minus 1. Ya. 2 pangkat 2, 4 minus 1 berarti 3. Koma. Terus di sisi satunya ya, 2 pangkat n ya, 2 pangkat 2 berarti 4 minus n minus 2 berarti tinggal 2, terus minus 1 berarti tinggal 1. Nah, ini jadi 3 ini adalah total bit ya beserta tambahan partinya. Nah, 1 ini adalah data yang dikirimkan. Nah, kan sama ya kayak yang sebelumnya ini ya. Ini adalah 7 data yang dikirimkan ya beserta bit redundantnya, dan 4 ini adalah kode aslinya. Nah, begitu juga untuk yang bit mengisi 3. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengisi bit parity-nya 3, bit redundantnya? Ya, maka masukkan di rumusan ini untuk menentukan berapa total bit yang ini, bit yang ditambah bit informasi dan ditambahkan bit parity-nya. Nah, kalau di
lihat dari sini kan jelas ya, 3 tambah 4, 7 ya. 7 ya, koma 4 kan jelas di sini. 7 ini didapatkan dari 3 plus 4, 7 ya, karena bit informasi yang asli itu adalah 4 dan 3 ini pengisi, ya, maka yang masuk di sini bit informasi yang ditransmisikan adalah 3 tambah 4. 4 itu bit asli dan 3 itu bit redundan. Dan 4 ini adalah bit aslinya. Lalu lebih jelasnya bisa dimasukkan di rumusan ini. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, berarti di sini bit yang ditransmisikan 26 plus 5 ada 31 bit. Nah, 26 ini adalah bit yang asli. Nah, berarti ada tambahan 5 bit parity. Mudah-mudahan bisa ini ya, diikuti ya. Sampai ini bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Nah, alhamdulillah. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa contoh tabel Hamming ya untuk informasi asli 4 bit ya. Nah, informasi asli 4 bit ya. Jadi di sini ditentukan letaknya ya. Letaknya ada di bit 1, bit kedua dan bit keempat. Nah, jadi semua informasi 4 bit itu ada penambahan 3 bit parity. Dan posisinya itu sama ya, polanya itu sama, yaitu di bit ke-1, bit kedua, dan bit keempat. Nah, itu sudah ketentuan ya. Itu. Nah, saya ulangi lagi, jika kita ingin mentransmisikan bit 4 bit informasi asli, nah, berarti ada 3 bit tambahan ya, atau 3 bit parity yang akan disertakan. Jadi total informasi yang dikirimkan itu sejumlah 7 bit. Nah, letak dari 3 bit tambahan itu ada di bit pertama, bit kedua, dan bit keempat. Nah, contohnya ini ya. Ini adalah tambahan-tambahannya. Nah, nanti akan kita ulas ya, bagaimana kita menentukan posisinya dan bagaimana kita menentukan bit biner ya pada tiap posisinya ini. Misalkan nanti bisa 0, bisa 1 lah. Itu kapan bisa 0, bisa 1 nanti ada caranya. Nah, yang pertama adalah kita akan ini ini ya, mengisi berapa nilai dari A pertama, A kedua, dan A keempat. Nah, jadi untuk A pertama ini ya, didapatkan dari ini ya, A3, A5, dan A7. Ya, didapatkan dari hasil XOR dari A3, A5, A7. Nah, sekarang kenapa kok bisa A3, A5, dan A7? Nah, karena di sini yang di urutan pertama 0 semua, kita ambil contoh yang urutan data bit yang baris kedua ya. Nah, jadi karena A1 ini masih bit yang pertama, ya, maka akan di ini ya, nilainya diambil dengan cara ini, mengambil nilai bit bit depannya, ya, bit yang di depannya, 1 bit yang di depannya dan melewatkan bit yang di depannya lagi. Nah, contohnya ini A1 ya, dia akan mengambil bit yang di depannya A1. Ya, bit yang di depannya adalah A3 ya, mengambil bit yang di depan, bit yang di depannya, terus melewatkan bit yang di depannya lagi, baru mengambil bit yang di depannya. Nah, A1 di sini mengambil sendiri ya, dimulai dari 1 ya,
karena mengambil dari diri sendiri dulu, A1. Nah, terus dia melewati dan dia mengambil bit yang di depannya. Ya, karena di sini masih A1, berarti dia lewatannya ini selisih 1 ya, 1 bit. Selisih 1 bit. Nah, karena di sini A1 kan nggak mungkin dia mengambil diri sendiri ya, gitu ya. Maka dia akan mengambil bit setelah dia melewati 1 bit. Nah, berarti dia A3. Nah, begitu juga seterusnya, dia akan melewati 1 bit dan mengambil 1 bit lagi di depannya, yaitu A5. Dia akan melewati 1 bit dan mengambil 1 bit lagi, yaitu A7. Nah, jadi untuk menentukan nilai A1 sehingga menjadi angka 1 ini, nah, dia akan mengambil ini nilai bit 0 dari A3. Ya, berarti ini 1, 0 ya. Terus A5-nya adalah 0 dan A7 di sini adalah 1. Nah, semua di XOR, A1 menjadi nilainya adalah 1, diletakkan di sini, di bit pertama. Nah, untuk bit kedua, ya, bit kedua ini diambil dengan cara ya, melewatkan 2 bit selanjutnya. Jadi di sini dia akan ini apa namanya, selisihnya 2 ya, itu ya. Kalau yang A1 kan 1, kalau di sini 2. Nah, sekarang di sini ya, untuk mengisi apa, A2 dia mengambil 1 bit di A3. Kenapa di sini di A3? Karena dia apa, mengambilnya 2 bit 2 bit. Ya, jadi kalau di sini 2 bit 2 bit berarti 1 dan apa, A2 dan A3. Nah, karena A2-nya di sini kan masih dicari ya, berarti dia hanya mengambil di A3. Ya, di A3. Terus selanjutnya adalah di bit ke ini, ke setelah melewati 2 bit selanjutnya. Ya, jadi A4 dan A5 ini dilewati. Nah, baru diambil A6 dan A7. Nah, saya ulangi lagi, untuk mengambil di nilai di A2, karena ini adalah bit tambahan yang kedua, ya, maka dia akan mengambil 2 bit dan melewati 2 bit lagi untuk mengambil 2 bit selanjutnya. Nah, jadi mengambil 2 bit, karena di sini 2 bitnya adalah di A2 dan A3, karena A2-nya yang dicari masih tidak ada nilai, maka dia mengambil bit yang di A3 itu dengan nilai 0. Dan selanjutnya, bit selanjutnya adalah bit A6. Kenapa kok langsung loncat di bit A6? Nah, karena dia harus melewati 2 kali bit ya, 2 langkah bit, ya, yaitu melewati A4 dan A5. Nah, baru di sini dia mendapatkan A6. Kenapa di sini A7 kok juga disertakan ya? Karena diambil 2 bit. Ya. Ya, jadi diambil 2 bit, diambil 2 bit. Ini dilewatkan. Nah, gitu. Nah, jadi di sini A6, A7 ini 0 dan 1. Nah, maka di sini masih 1 ya. Di XOR ini diisi 1. Nah, seterusnya di A4 ya, karena di sini A1, 2, 4 ya, berarti dia mengambil 4 bit dan melewatkan 4 bit setelahnya. Nah, berarti kalau mengambil 4 bit berarti dia di posisi 4, dia langsung mengambil 4 bit di sini. 4 bit. Nah, karena kan nggak mungkin mengambil bitnya sendiri ya, A4, karena ini yang dicari ya. Berarti dia mengambil A5, A6, dan A7. Yaitu 0, 0, 1. 0, 1. Maka di sini dia berisi 1. Berarti untuk A4 nilainya adalah 1. Nah, sampai ini sudah paham?
Ada yang belum paham? Kalau belum paham, saya ulangi lagi. Ini cara untuk mengisi nilai bit ya pada posisi parity-nya. Silakan. Masih belum paham, Pak. Yang belum paham cara mengisi nilainya atau cara mencari posisi? Cara mencari posisinya, Pak. Nah, kita ulangi dari cara mencari posisi ya. Itu. Nah, untuk mencari posisi, nah dia di sini menggunakan perpangkatan, yaitu 2 pangkat n. Ya, 2 pangkat n. Nah, kalau kita menambahkan 3 bit, berarti posisinya adalah 2 pangkat n. Ya. Bit pertama 2 pangkat 0 adalah 1 kan? Benar ya, 2 pangkat 0 ya. Jadi n-nya ini dimulai dari 0 sampai berapa n kan? N-1 ya berarti ya. Nah, kalau n-nya 3 berarti 0 sampai n-1 berarti 0 sampai 2 kan? Ini pangkatnya. Kalau kita ingin menambahkan 3 bit ya, itu ya. Kalau kita ingin menambahkan 3 bit. Nah, berarti posisinya adalah 2 pangkat n untuk posisi pertama, yaitu 2 pangkat 0, berarti dia di bit 1. Untuk posisi kedua, berarti dia 2 pangkat 1, yaitu bit ke-2. Untuk posisi ketiga, dia pangkat berapa? Setelah 1, berarti 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, kalau kita ingin mengisi 4 bit, ya, 4 bit mengisi. Nah, terus bit keempatnya di posisi berapa? Berarti 2 pangkat 3, yaitu di posisi bit ke-8. Seperti itu. Nah, jadi tergantung n-nya ini ya. Nah, ya, jadi misal saya ulangi lagi. Untuk mencari posisi bit, rumusnya adalah 2 pangkat n. Nah, n ini didapatkan dari berapa bit yang ditambahkan. Kalau bit yang ditambahkan adalah 3, maka n-nya dimulai dari n sama dengan 0 dan seterusnya sampai n-1. Berarti 0,1,2. Nah, berarti untuk mencari bit yang pertama berarti dimulai dari 0. Berarti 2 pangkat berarti 2 pangkat 0 ya, untuk bit pertama ya. Berarti dimulai dari 2 pangkat 0. Ya, berarti 2 pangkat 0 berarti dia masuk bit yang pertama. Untuk bit penambahan yang kedua, ya, untuk yang kedua dia menggunakan 2 pangkat n, yaitu masukkan 1 di sini. 2 pangkat 1. Hasilnya adalah 2. Dan untuk yang ketiga berarti dimasukkan ini 2 pangkat n, yaitu 2 pangkat 2. Itu sama dengan 4. Nah, jadi untuk bit tambahan pertama dia masuk di urutan pertama, tambahan yang kedua dia masuk urutan kedua, dan tambahan yang ketiga dia masuk ke urutan yang keempat. Nah, apa yang terjadi kalau kita n-nya ini dirubah menjadi 4? Ya, berarti di sini urutannya dari 0, 1, 2, jadi sampai 3 kan, untuk dimasukkan ke n sini. Nah, berarti untuk yang keempat, berarti 2 pangkat 3, ya, di urutan ke-8. Nah, tentunya kalau kita ingin memasukkan 4 bit pengisi, tentunya
total bit semuanya ini ya, bit aslinya harus 11 ya, dengan total 4 plus 11 ya, itu yaitu 15 bit informasi yang dikirimkan. Sampai ini paham? Kalau yang belum paham boleh ini ya, boleh bilang ya, biar nggak bingung di slide selanjutnya. Silakan kalau yang belum paham untuk penentuan posisi bit. Iya Pak, yang di tabel itu belum paham. Yang tabel mana? Yang selanjutnya. Ini paham ya? Slide ini udah paham ya? Jauh. Ada yang belum paham? Insya Allah Pak paham. Saya paham semua ya, ini ya. Ya, saya lanjutkan. Berarti untuk 3 bit tambahan, ya. Jadi polanya itu pasti di 1, 2, dan 4. Itu pasti ya. Pola penempatan posisi bitnya. Di bit pertama, bit kedua, dan bit keempat. Kalau kita ingin menambahkan 3 bit. Nah, kalau kita ingin menambahkan 8 bit, menambahkan 4 bit, ya, berarti posisinya ada di bit pertama, bit kedua, bit keempat, dan bit ke-8. Kenapa 8? Karena 2 pangkat 3. Nah, 3-nya ini dapat dari sini, ya, 3-nya, yaitu N-1. Kenapa N-1? Karena awal urutan perpangkatannya dari 0. Ya, itu. Jadi di sini 3, bukan 4 ya, tapi 3. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, jadi ini tabel Hamming untuk informasi 4 bit ya. Nah, ini kenapa posisinya sama ya, karena dia menambahkan 3 bit informasi ya. Sehingga dia pasti posisinya di urutan bit pertama, bit kedua, dan bit ke-4. Nah, dan 4 bit lainnya adalah informasi asli, yaitu di A3, A5, A6, A7. Ini adalah informasi asli. Dan di bit-bit 1, 2, 4 ini adalah informasi tambahan atau bit redundan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah nilainya. Nah, bagaimana menentukan nilai-nilai bit yang ditambahkan ini? Nah, ini di slide ini jawabannya. Ini saya clear aja ya. Nah, tadi kan ada 3 bit tambahan ya, yang mana terletak pada bit pertama, bit urutan kedua, dan bit urutan ke-4 ya. Bit pertama, bit urutan kedua, dan bit urutan yang ke-4. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilainya? Nah, sekarang ini karena bit pertama ini ada di bit yang urutan pertama, maka nilainya diambil dari bit ini ya, mengambil dari 1 bit ya, 1 nilai bit yang ada di situ. Ya, dan bit selanjutnya adalah dengan cara melewatkan 1 bit dan mengambil 1 bit yang di depannya. Nah, contohnya ini ya. Kita akan menentukan nilai A1 ya. Ya, ini yang di garis kedua aja ya. Kita akan menentukan nilai A1. Caranya bagaimana? Yaitu mengambil nilai dari 1 bit ya, 1 bit awal dan 1 bit berikutnya adalah dengan cara melewatkan
terlebih dahulu 1 bit dan mengambil 1 bit selanjutnya. Itu karena ini yang dicari masih bit pertama. Nah, dia mengambil nilai A3. Kenapa A3? Karena kan nggak mungkin dia mengambil diri sendiri kan, bit pertama kan. Tuh, 1 bit pertama. Karena A1 ini yang dicari. Nah, berarti dia akan mengambil bit selanjutnya, 1 bit selanjutnya. Nah, tapi harus terlebih dahulu melewatkan 1 bit. Nah, ini dilewatkan, nah, dia mengambil 1 bit ini. Itu di A3. Nah, bit selanjutnya gimana? Caranya sama, ya, dengan cara melewatkan dulu 1 bit dan mengambil 1 bit selanjutnya, yaitu A5. Nah, bit selanjutnya gimana? Yaitu dengan cara mengambil 1 bit selanjutnya setelah melewatkan 1 bit setelahnya, yaitu dengan melewatkan A6 dan mengambil A7. Nah, berarti yang diambil adalah A3, A5, dan A7. A3 nilainya 0, A5 nilainya 0, dan A7 nilainya 1. Maaf. Nah, sampai ini paham? Untuk A1, kuncinya adalah mengambil 1 bit, dan untuk menentukan bit selanjutnya dengan cara melewatkan 1 bit dan mengambil bit setelah dilewatkan. Gimana? Apakah sudah dipahami? A1 paham, Pak. Lumayan ya, lumayan paham ya. Nah, coba kita di bit yang kedua. Nah, ini. Untuk bit yang kedua, masih di baris kedua. Nah, karena di sini bit kedua, bit urutan ke bit tambahan kedua, maka dia akan mengambil 2 bit ya. 2 bit. Nah, berarti dia akan mengambil 2 bit dan melewatkan 2 bit untuk mengambil 2 bit setelahnya. Nah, yaitu dengan cara mengambil 2 bit di awal. Nah, karena A2 di sini dia mengambil 2 bit langsung, ya, posisi A2, berarti dia langsung mengambil 2 bit, ya, yaitu di A2 dan A3. Nah, karena A2 ini yang dicari, berarti yang diambil adalah hanya A3, di 2 bit yang diambil. Ya, dia mengambil A3. Nah, terus bit selanjutnya diambil dengan cara melewatkan dulu 2 bit setelahnya. Nah, ini dilewatkan ini. Ini dilewatkan dulu, ya. Dilewatkan dulu 2 bit dan mengambil 2 bit setelahnya, yaitu A6 dan A7. Ya, karena di sini di bit kedua, maka dia polanya adalah mengambil 2 bit dan melewatkan 2 bit. Nah, berarti nilainya ada di A3, A6, dan A7. A3 nilainya adalah 0, A6 adalah 0, A7 adalah 1. Nah, berarti di sini hasilnya ketika diekstor adalah 1. Ini juga diekstor adalah 1. Sampai ini paham? Silahkan kalau yang belum paham. Oh, ya? Jadi tiap A1 A2-nya tuh beda ya, Pak, cara apa ya? Apa sih? Mengambilnya. Beda ya. Mengambil. Beda. Kalau A1 tuh hanya karena di sini kan bit pertama ya. Dia hanya ini mengambil 1 bit 1 bit. Gitu. Kalau di sini mengambil 2 bit 2 bit. Nah, contohnya di sini A1. Nah, karena di sini bit pertama dia mengambil hanya 1 bit. Nah, A1 dimulai dari A1. Nah, dia mengambil 1 bit. Kan nggak mungkin
dia mengambil satu bit di A1 kan nggak mungkin kan ya, karena ini yang dicari kan, A1. Nah, berarti dia pindah ke bit selanjutnya. Caranya adalah harus melewati satu bit selanjutnya baru bisa mengambil satu bit di depannya. Ya, jadi dilewati satu ya. Jadi A2 ini dilewati baru mengambil A3. Nah, masuk di sini A3. Nah, bit selanjutnya gimana? Yaitu dengan cara melewati lagi bit selanjutnya baru bisa mengambil bit A5. Nah, selanjutnya mengambil A7. Nah, kenapa kok A7? Ya karena A6 dilewati satu bit kan ini. Itu kalau A1. Kalau A2 mengambil 2 bit, melewati 2 bit, mengambil 2 bit, melewati 2 bit. A4 mengambil 4 bit, melewati 4 bit, mengambil 4 bit, melewati 4 bit. A1 mengambil 1 bit, melewati 1 bit, mengambil 1 bit, melewati 1 bit. Begitu polanya. Nah, jadi di A2 ya, karena di sini mengambil 2 bit, berarti harusnya diambil ya A2 dan A3 kan? Yang diambil A2 dan A3. Nah, karena A2 ini yang dicari, ya maka yang diambil hanya A3. Ya kan? Tuh, selanjutnya dilewati 2 bit, karena di sini A2, maka dilewati 2 bit, dan mengambil 2 bit setelahnya, yaitu A6 dan A7. A6, A7. Nah, kenapa kok nggak dari 2 bitnya dari A1? Nah, karena kan mulainya yang dicari A2. Ya, berarti dimulai dari A2. Ya, begitu juga A4. Ya, berarti dimulai dari A4 mencarinya. Kalau A4 berarti mengambil 4 bit, melewati 4 bit, mengambil 4 bit, melewati 4 bit. Nah, kalau A4 berarti ya dimulai dari A4 kan? Nah, berarti mengambil 4 bit ini. Mengambil 4 bit. Ya, mengambil 4 bit berarti A4, A5, A6, A7. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, karena A4 ini yang dicari ya, maka dia tidak diikut sertakan. Berarti yang dimasukkan adalah A5, A6, dan A7. A5 nilainya 0, A6 nilainya 0, A7 nilainya 1. 0, 1. 4 nilainya adalah 1. Maka 1, 1, 1 ini dimasukkan ke sini. 1, 1, 1. Gimana? Ada pertanyaan? Satu simulasi lagi ya? Iya, Pak. Nah, satu simulasi lagi. Nah, kita ambil ini data baris keberapa coba? Misal baris keberapa? Salah satu coba ditunjuk. 6, Pak. 6 ya. Dari atas nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih ya. Nah, sekarang coba tentukan A1. A1. Jadi di sini kan sudah ada kan rumusnya ya. Rumusnya. Sudah ada. Berarti tinggal dimasukkan aja. Di A3, A5, dan A7. Ya. A3, A5, dan A7. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok A3, A5, dan A7? Itu kan ya, yang masih bingung ya. Nah, karena ini A1 adalah bit pertama, maka yang diambil adalah nilai 1 bit. Ya. 1 bit, dan nilai bit selanjutnya adalah melewatkan dulu 1 bit, dan baru mengambil 1 bit berikutnya. Ya. A1, kita mengambil 1 bit di awal, 1 bit di awal. Ini ya, harusnya ini ya, A1 diambil ya, harusnya ya. Nah, tapi karena A1 ini yang dicari,
kan masih kosong ini. Harusnya ini kan yang merah-merah ini kan masih kosong kan, belum ada nilainya kan. Ini kan yang dicari. Nah, ini saya tutupi dulu. Nah, ini masih kosong. Nah, di A1 untuk mencari nilai A1 ini ya, karena ini adalah bit urutan pertama, maka dia dicari dengan cara mengambil satu bit ya, dan bit seterusnya diambil dengan cara melewatkan dulu satu bit ya. Mengambil satu bit yaitu A1 diambil dulu. Nah, karena A1 ini yang dicari, maka nggak diambil, dilewati ya, karena ini yang dicari, maka bit selanjutnya adalah dengan cara melewatkan dulu satu bit ya, melewatkan satu bit baru dia mengambil bit selanjutnya yaitu A3 ini. Nah, kenapa kok ini dilewati ya? Karena dia harus selisih 1, karena dia posisinya di A1. Berbeda dengan dia posisi di A2, maka dia melewati 2 bit selanjutnya, baru bisa mengambil 2 bit setelahnya. Nah, karena di sini baru A1, berarti dia melewati 1 bit, mengambil bit selanjutnya A3. Nah, dan bit selanjutnya adalah melewatkan 1 bit selanjutnya dan mengambil bit selanjutnya yaitu A5. Begitu seterusnya melewatkan lagi 1 bit, mengambil bit selanjutnya yaitu A7. Ya, berarti A3, A5, A7. A3 nilainya 0, A5 nilainya 1, dan A7 nilainya 1. 0, 1, 1. Ya, berarti nilai A1 adalah berapa ini nilainya? 0 atau 1? 0 ya, 0. Karena 1 XOR 1 hasilnya 0. Berarti di sini 0 kan? Nah, A1-nya hasilnya adalah 0. Sampai ini untuk A1 paham? Apa yang belum paham? Ya, intinya ini melewatkan 1 bit dan mengambil 1 bit ya, itu. Nah, begitu juga untuk A2, di sini mengambil 2 bit, melewatkan 2 bit, mengambil 2 bit. Ya, jadi kalau di sini diibaratkan ini ya, mengambil 2 bit, melewatkan 2 bit, mengambil 2 bit, ya, melewatkan 2 bit dan seterusnya. Ini untuk A2 karena di sini dia di bit urutan kedua. Nah, kalau dia di bit urutan pertama, ya, ya berarti kalau di bit urutan pertama dia mengambil 1 bit, melewatkan 1 bit, mengambil 1 bit, melewatkan 1 bit, mengambil 1 bit, melewatkan 1 bit, mengambil 1 bit. Nah, karena di sini yang dicari A1, ya, kan nggak mungkin A1 ini diambil, karena yang dicari dan nilainya masih kosong kan, berarti dia tidak diambil. Yang diambil adalah bit berikutnya dengan cara melewatkan 1 bit. Ya, yang diambil adalah A3 dilewatkan A4-nya, A5 diambil, dilewatkan A6, dan A7 diambil untuk A1. Ya. Untuk A2, ya, untuk A2 dia mengambil 2 bit, melewatkan 2 bit, dan mengambil 2 bit. Mengambil 2 bit, melewatkan 2 bit, mengambil 2 bit, melewatkan 2 bit. Nah, centang aja ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, karena di sini dimulai dari A2, yaitu bit tambahan urutan kedua, ya maka caranya ya mengambilnya tidak seperti ini. Yang mengambilkan dimulai dari bit yang akan dicari. Ya, berarti ambil 2 bit,
ya. Ambil 2 bit, lewatkan 2 bit, ambil 2 bit. Ya kan? Paham ya? Ini ya, untuk A2 ya? Iya, Pak. Nah, untuk A2, karena A2-nya ini yang 2 bit pertama ini A2-nya dicari, ya berarti kan tidak diikut sertakan. Ya kan? Nah, berarti yang dipakai hanya di A3 saja. 2 bit pertama. Nah, terus setelah A3 berarti dia harus melewati 2 bit lagi sebelum mengambil 2 bit selanjutnya. Nah, berarti A4, A5 dilewati, baru bisa mengambil 2 bit selanjutnya, yaitu A6 dan A7. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang A5, untuk A4, sorry, A4. Untuk A4 di sini dia mengambil 4 bit ya dan melewatkan 4 bit. Jadi mengambil 4 bit dan melewatkan 4 bit. Nah, berarti kalau kita implementasikan di sini, berarti dia dimulai dari urutan bit yang keempat. Perhitungan mengambil 4 bit dan melewati 4 bitnya tersebut. Nah, berarti dia dimulai dari urutan ke bit yang keempat, yaitu dimulai dari sini, mengambil 4 bit. Nah, langsung. Nah, karena 4 ini yang dicari, maka dia nilainya kan 0, maka tidak dipakai. Nah, berarti mengambil bit A5, A6, dan A7. A5, A6, dan A7. Nah, tinggal di sini ini ya, diisikan nilai-nilainya ya. Jadi di urutan ke-6 untuk yang A2 nilainya adalah A3 yaitu 0, A6 yaitu 0, A7 1. Berarti di sini hasilnya adalah 1. A2 hasilnya 1. Nah, ini hasilnya 1. Nah, begitu juga untuk A4. Nah, begitu juga untuk A4 yaitu mengambil nilai A5, A6, dan A7. A5, A6, A7 yaitu 1, 0, 1. 1, 0, 1. Hasilnya adalah 0. Untuk A4 di sini nilainya adalah 0. Sama ya. Nah, ini. Paham ya ini ya? Paham, Jadi Pak. kalau untuk informasi asli 4 bit itu pasti susunannya seperti ini ya. Nilai yang diambil pasti seperti ini, tidak berubah. Ini sudah ketentuan. Ya, itu. Nah, nanti bisa dikembangkan misal untuk mencari bit tambahan untuk informasi misalkan aja 11 bit ya. 11 bit. Ya, berarti posisinya untuk yang pertama ya ini, pertama sampai keempat masih seperti ini, tinggal ditambahkan lagi A berapa berarti? 1, 2, 4. Untuk bit keempatnya berapa kalau kita ambil di sini 11 bit? Berapa? 8 ya? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. 8. Karena kan 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. 8. 8. Nah, jadi 2 pangkat 3 kan? Nah, kenapa kok 2 pangkat 3? Bukan 2 pangkat 4? Ya, karena dimulai dari 0 kan urutannya kan? 0, 1, 2, 3, 4. Itu kalau kita ingin menambahkan 4 bit. Nah, kalau urutan 8, nah berarti mengambil 8 bit melewati 8 bit. Seperti itu ya. Nah, karena jumlah bit keseluruhan total kan ada 11 bit. Nah, berarti di A8 itu nanti akan mengambil dengan cara 8 bit diambil, melewatkan 8 bit dan mengambil 8 bit selanjutnya. Tapi kalau 8 bit biasanya ya tinggal sisa 3 bit seperti yang A4 ini, tinggal sisanya.
Next ya. Pak mau tanya, itu Ya, A1 sampai A7 doang, Pak? A1 sampai A7. Iya, Kalau A8 gimana, Pak? Apa nanti ada A8. kelanjutannya? Nah, ini saya hapus semua dulu ya, biar nggak rancu ya. Nah, ini kan A1 sampai A7 ya, A1, A2, A3, dan A7. Ada 7 bit. Kenapa 7 bit? Nah, karena ini adalah informasi total yang ditransmisikan. Harusnya kan 4 bit, ya kan? Harusnya 4 bit. Itu. Nih, harusnya kan 4 bit informasi asli. Nah, karena ada tambahan 3 bit, nah, dia menjadi 7 bit. Ya, ini kan tambahannya adalah di A1, A2, dan A4 kan? Ini tambahannya. Gitu. Nah, kalau A8 nggak ada, karena di sini maksimal 7 bit. Karena kita menambahkan 3 bit, maka totalnya ditambahkan dengan 4 bit, berarti hanya 7 bit. Nah, mungkin kembali di sini ya. Jika kita ingin mengisi 2 bit tambahan, ya, maka informasi aslinya adalah 1, total semua informasinya menjadi 3. Ya kan? Dari bit asli, informasi asli 4, kita ingin menambahkan 3 bit tambahan, berarti total informasi yang dikirimkan adalah 7. Nah, seperti ini kan 7. Nah, kalau pengen sampai 89, berarti kita harus ini memasukkan informasi lebih dari 4, ya kan? Misal kita ingin memasukkan informasi 11. Nah, 11 ini catatannya kalau bit pengisinya menggunakan 4 bit, maka harus informasi aslinya harus jumlahnya 11. Ya, berarti total informasi yang ditransmisikan 15. Berarti di tabel ini hanya mencapai A15. Nah, kalau kita ingin menambahkan 5 bit tambahan, nah, berarti bit informasi aslinya adalah 26 bit. Berarti totalnya 31 bit. Berarti ini bisa mencapai A1 sampai A31 dan seterusnya. Berarti ditambahnya berarti bisa mencapai ya, 1, A2, A4, A8, dan berapa? Di A8, terus A pangkat 4 kan? Berapa? 16, Pak. Hmm? A pangkat 4 kan ya? Berarti A16 kan? Ya, itu. Berarti A1, A pangkat 0, A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4. Nah, itu kalau ingin ini ya, membuat informasi asli dengan penambahan informasi asli 026 dengan penambahan 5 bit tambahan. Nah, bisa sampai A5 di sini. Ya, dengan A5-nya yaitu dia di bit ke 16. Ya kan? 8 kali 2 berarti 16. Sampai sini paham ya? Iya, Pak. Nah, nanti kalau belum paham bisa memutar-mutar terus videonya ini ya, sampai paham ya. Nah, ini contoh lagi ini. Katanya, bagaimana bentuk data yang dilakukan dengan kode hunting jika diketahui bit data adalah 1010. Nah, ini karena masih 4 bit data asli, ya, maka total keseluruhan informasi yang dikirimkan ada 7. Kenapa 7? Karena 3 itu adalah bit tambahan. Ya. Kenapa kok harus 3? Ya karena sudah ketentuan. Ya, kalau mengirimkan 4 bit asli, ya harus ditambahkan 4 bit tambahan di situ. Kalau kita menggunakan metode jamming. Nah, beda kalau kita menggunakan kode blok. Ya, berapapun bit aslinya hanya
ditambahkan 1 bit. Nah, kalau di kode Hamming, ya kalau 4 bit ya harus ditambahkan 3. Kalau misal kita ingin menambahkan 4 bit tambahan, berarti harus 7 informasi aslinya. Nah, ini karena 4, maka dia tambahannya ada 3 ya. Totalnya ada 7, A1 sampai A7. 3 bit tambahan dan bit data informasi asli ada 4 bit. Nah, jadi susunannya ini A1, A2, A4 ini pasti sama, yaitu di A3, A5, A7. Ya, sehingga A1 tadi sudah kita singgung ya, tinggal mengambil aja pada tabel ini, yaitu 100, yaitu nilainya 1, ya, di bit 1010 nih, berarti ya. Berarti dia di A3, A5, A7 diambil aja A3 itu 1, A5 0 dan A7 0. Nah, di sini 100. A2 juga dia diambil A3, A6 dan A7. A3 yaitu 1 ya. Terus A6 1, A7 0. 110 nilainya hasilnya adalah 0. Dan juga A3 dia diambil A5, A6, A7. A5 0, 1, 0. Ya, 0, 1, 0 hasilnya 1. Nah, berarti tinggal nanti posisinya adalah 101 bit tambahan ini dimasukkan pada bit data asli dengan susunan yaitu 1, 2, 4. Ya. 1, 2 di urutan 1, bit urutan bit ke-1, bit urutan bit kedua untuk 1, 0, dan urutan bit keempat untuk 1. Ya, jadi susunnya 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Yang merah adalah bit tambahan. Nah, sekarang bagaimana cara mengecek? Ya, pengecekan di sisi penerima untuk informasi 4 bit. Ya, ini. Jadi, total 7 bit ini kan terus dikirimkan ya, dikirimkan ke ke penerima ya. Nah, nih. Nah, 7 bit yang sudah ditambahkan tadi, sudah di-generate ya, dari 4 bit asli ditambahkan 3 bit ya, menjadi 7 di sini. Nah, dia dikirimkan ke penerima ya. Nanti yang diterima oleh penerima di sini ada 7 bit. Nah, 7 bit didapatkan dari 4 bit asli dan 3 bit tambahan. Nah, yang diterima. Nah, sekarang bagaimana kita mengecek ya, itu mengecek di sisi penerima. Ya, berarti tinggal di XOR aja semuanya. Dari A1, A3, A5, A7 ya. Dari sini kan. Ya. Nah, terus A2, A3, A6, A7 ya. A4, A5, A6, A7. Nah, jadi masing-masing bit yang ditambahkan ini akan dicek. Ya. Dicek dengan cara mengekspor semua data yang dikirimkan, yaitu sebanyak 7 bit. Nah, contohnya A1, A3, A5, A7. Nah, ini diekspor. Kalau hasilnya 0, maka seluruh data yang diterima akan dianggap benar. Ya. Kalau dia 1, maka seluruh data yang diterima dianggap salah. Nah, ini 0 dan 1 yang hasil dari XOR ini namanya adalah bit syndrome. Ya. Bit syndrome. Nah, bit untuk mengecek data yang diterima di sisi penerima. Nah, berarti misalkan aja ya. Misalkan aja di sini A1 hasilnya adalah 1 ya. 1. Nah, berarti di sisi bit tambahan 1 ketika ditambahkan semuanya berarti 1 terus tambah A3, A5, A7
A3 berarti di sini 1, A5 0, A7 0. Nah, 1 1 0 0. Nah, ini ya, 100 berarti dia apakah hasilnya 0 apa 1? Nah, karena di sini ada dua biner, maka genap, maka dia memberikan nilai apa kalau genap? 1 apa 0 kalau genap? Masih ingat yang kemarin untuk mencari nilai sindrom, kalau genap apakah nilainya 1 atau 0? Ya, coba kita buka lagi. Ya. Di sini sindrom 0 kalau dia genap ya, 11114 berarti genap, maka dia sindromnya adalah 0. Kalau di sini 2 genap berarti dia sindromnya adalah 0. Nah, begitu juga untuk A2. Nah, A2 apakah nilainya genap apa ganjil? Kalau genap 0, kalau ganjil 1, kalau ganjil juga 1. Nah, tinggal nanti dilacak di sini untuk mencari nilai sindromnya ini berapa. Nah, di sini nanti dapatkan nilai sindrom sebanyak 3 kali ya dari pengecekan itu ya. Nah, coba kita cari nilai sindrom yang kedua. Itu berisi 0 diikuti A3, A6, A7. Ya, di A3, A6, dan A7 yaitu 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Ya, benar. Berarti karena di sini genap, yaitu 2, berarti dia 0. Ya. Terus A4. A4, dia A5, A6, A7. A4. Jadi di sini A5, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Nah, berarti di sini dia adalah 0. Nah, itu ya. Kita cek lagi untuk kode ini ya, 1010, berarti dia untuk di sisi pengecekan sindromnya, untuk mencari nilai sindromnya, berarti dia di XOR 4 bit tersebut, yaitu 1 di A1, terus 1, 0, 0 ini di A3, A5, A7. Ya. A3, A5, A7. A3, 1, A5, 0, A7, 0. Nah, berarti di sini 0. Nah, jadi semuanya adalah 0 di sini. Nah, berarti sindrom yang dihasilkan di sini adalah 0 semua. Nah, kalau 0 semua berarti semua data akan dianggap benar di sini. Jika sama dengan 0, maka seluruh data yang diterima adalah benar. Nah, ya. Nah, langkah-langkah menggunakan Hamming code. Nah, tadi kan menentukan ya bit-bitnya ya, 1, 2, 4, 8. Kan? Nanti diurutkan A1, A2, A4, A8, A16, ya kan? Jadinya kan urutan A kan. Nah, posisi lain yang digunakan sebagai bit yang akan dikodekan ya. Ini posisinya 3, 6, 5, 7 dan selanjutnya. Dan masing-masing bit pengecek menghitung bit setiap posisi dengan cara mengecek dan melewatinya. Nah, ini posisi 1, posisi 2, 4, 8. Nah, nanti coba diterapkan ya. Posisi 1 dicek satu-satu ya. Cek 1 bit, lewati 1 bit, cek 1 bit, lewati 1 bit, dan seterusnya. Kalau posisi 2 kan cek 2 bit, lewati 2 bit, sama seperti tadi ya. Posisi 4, cek 4 bit, lewati 4 bit, dan seterusnya. Sampai 32 nih, cek 32, lewati 32, dan seterusnya. Ini cara mengisi ya, mengisi nilai bitnya tadi.
Ini contoh apa? Korek apa? Ini ya, implementasi dari Hamming code ya. Kalau misal urutan data yang diterima ya, misal kita setelah melakukan code word ya, kita punya data yaitu 001001111. Nah, jadi ini akan dicek di sisi penerima ya, dengan cara mengeceknya yaitu mengekspor semua data yang ada di sini. Nah, di A1 ya, untuk mengecek sindrom 1 berarti dia mengambil A1. A1 adalah urutannya adalah apa? Yang di sindrom 1 berarti dia menggunakan data A1 yaitu A1, A3, A5 dan A7 yaitu 0 terus 1 diambil A3 ya, 0 terus A3 ya. Terus A5 ya, A1, A3, terus A5 1, 2, 3, 4, 5 ya. A5 terus A7, 6, 7. Nah, ini. Karena di sini ada biner 2 berarti genap, maka dia 0 ya di sini. Sindromnya memberikan nilai 0. Kalau 0 berarti dianggap benar datanya yang dikirimkan. Di sindrom yang kedua ya, dia menggunakan A2 ya. Menggunakan bit tambahan kedua yaitu A2. Di A2 dia nilai-nilai yang digunakan adalah di urutan bit ke-3, ke-6 dan ke-7. Nah, berarti dia A2 dari sini ya. A2 terus A3 1 A6 nah, ini. Terus A7. Nah, ini. Nah, berarti 0 1 1 1 karena di sini ganjil jumlah binernya maka dia 1. Kalau 1 dianggap salah kalau sindromnya 1. Begitu juga yang sindrom ketiga, dia menggunakan bit tambahan yang ketiga yaitu di A4. Yaitu nilai yang diambil di posisi A4 adalah 5, 6, 7. Ya, berarti di sini A4 ya, A5 dan A6. Berarti ini. Tekan warnanya. A4, A5, A6. 4, 5, 6, 7 ya. 4, 5, 6, 7. Berarti dari sini ya. 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Semuanya dimasukkan ke sini. 0, 0, 1, 1. Karena genap maka 0. Ini benar. Nah, ini untuk sindromnya. Ini sindrom ya. Hasil sindromnya. Ini adalah sindrom. Nah, berarti kalau misal 0, berarti dia datanya sama dengan yang dikirim. Kalau 1, berarti tidak sama dengan yang dikirim. Kalau 0, berarti sama dengan yang dikirim. Berarti posisi bit di posisi yang kedua ini salah ya, karena seharusnya yang diterima adalah 011, 0011. Dengan nilai data asli adalah 1011. Seperti itu. Sampai sini paham? Untuk pengecekan yaitu menggunakan sindrom ya, gitu ya. Nah, ini untuk prosesnya ya, encoder decoder. Tadi kita sudah membahas encoder dan di sini adalah decodernya. Nah, encoder sisi sender. Nah, kita tadi punya data word ya. Data word yaitu sebanyak 4 bit. Nah, data word menjadi setelah ditambahkan bit parity sebanyak 3, karena di sini 4 berarti bit parity-nya adalah 3. Nah, maka dia di kode word menjadi 7. Bagaimana dia meletakkan bit-bit tambahan, yaitu dengan cara yang tadi kan. A1 diletakkan di mana, A2 diletakkan di mana juga, dan
apa namanya, yang bit ketiga yaitu diletakkan di A4 ya, posisi 4. Nah, setelah kita mempunyai code word yang mana ada 3 tambahan bit tadi dengan peletakan posisi yang sudah kita tentukan, nah, maka dia akan dikirim 7 code word ini dan diterima oleh receiver. Nah, 7 code word ini akan dicek, ya, dicek dengan menambahkan sebuah bit sindrom. Nah, karena di sini ada 3 bit tambahan, maka 3 bit tambahan itu akan menjadi akan ini dicari sindromnya, ya, dicari sindromnya sebanyak 3 juga. Ya, apakah bit tambahan itu benar atau salah? Nah, kalau 0 maka dia benar, kalau salah maka dia kalau 1 dia akan salah. Nah, kalau 0 dia di koreksi logiknya akan dilanjutkan menjadi data word yang diterima oleh receiver. Tapi kalau sindromnya 1, maka di correction logiknya akan menghasilkan ditolak ya, dan data word-nya tidak akan diteruskan ke receiver. Itu untuk prosesnya. Nah, silakan, ada yang mau ditanyakan? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas cyclic code ya. Jadi kita akan ulas cyclic code ini pengkodean lain selain Hamming code ya. Itu. Nah, nanti di cyclic code ini sama prosesnya ya, seperti ada sender, ada receiver ya. Ada berapa bit yang ditambahkan ya. Tapi untuk membuat bit tambahan tersebut, untuk mengenerate bit tambahan itu tidak menggunakan XOR lagi, tapi menggunakan divider atau pembagian. Nah, seperti ini. Nanti kita akan bahas bagaimana kita mendapatkan bit tambahan ini cara divider menggunakan cyclic code. Nah, mungkin itu aja dari saya. Mungkin ada pertanyaan, kalau enggak ada ya saya akhiri. Silakan, kalau ada pertanyaan saya kasih kesempatan. Tidak ada ya? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, itu aja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.